Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi pemirsa setia TV UPI Edukasi Generasi. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ibu Ida senang sekali bisa berjumpa dengan kalian dalam program pembelajaran jarak jauh TV UPI Edukasi Generasi. Pada kesempatan ini, materi yang akan Ibu sampaikan tentang sistem pencernaan manusia. Tujuan dari pembelajaran ini, peserta didik dapat menyebutkan urutan organ pencernaan manusia, serta dapat menjelaskan fungsi dari organ-organ tersebut. Silakan Ananda perhatikan pembelajaran videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Seperti yang kalian lihat dalam tayangan, bahwa sistem pencernaan manusia diawali dengan mulut, lalu kerongkongan, masuk ke lambung, masuk ke usus halus, usus besar, lalu anus. Organ pendukung lainnya ada yang disebut hati, empedu, dan pankreas. Mulut merupakan pintu gerbang dari sistem pencernaan manusia karena makanan masuk melalui mulut. Dalam mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Disebut dengan pencernaan mekanik karena makanan dilumatkan dibantu dengan menggunakan gigi dan lidah. Disebut dengan pencernaan secara kimiawi karena makanan yang dilumatkan itu dibantu dengan sebuah enzim yang bernama enzim petialin atau air liur. Setelah makanan lumat, maka makanan akan masuk ke lambung melalui kerongkongan. Di kerongkongan terjadi sebuah gerakan yang disebut dengan gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan mendorong makanan dari mulut sampai ke lambung. Makanan yang masuk ke lambung tidak begitu serta-merta dibiarkan saja, tetapi mengalami pelumatan juga, sehingga makanan akan betul-betul halus. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Disebut sebagai pencernaan mekanik karena ada peremasan makanan yang dilakukan oleh dinding-dinding lambung. Disebut dengan pencernaan secara kimiawi karena proses pelumatan tersebut dibantu oleh 3 enzim, yaitu enzim HCl yang berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Lalu enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Dan enzim renin yang berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Setelah makanan lumat, makanan akan masuk ke usus halus. Di usus halus terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh genjot usus, sementara pencernaan kimiawi dibantu oleh 3 enzim, yaitu enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula, enzim tripsin yang berfungsi mengubah pepton menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, dan yang terakhir enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Makanan yang sudah tidak terpakai atau disebut dengan ampas atau sisa makanan akan masuk melalui usus besar. Di usus besar ini terjadi penyerapan air dan garam-garam mineral. Sisa makanan yang telah busuk, sisa makanan yang tidak terpakai akan dibusukkan oleh sebuah bakteri yang bernama bakteri Escherichia coli, di mana sisa makanan tersebut dalam bentuk padat akan dikeluarkan melalui anus. Sisa makanan berbentuk padat bernama tinja, sementara sisa makanan yang berbentuk gas bernama kentut.
Sisa makanan yang berupa cair akan dikeluarkan melalui saluran yang lain bernama kantung kemih berbentuk urin. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, itulah tadi penayangan video pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia. Kalian sudah paham kan? Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa urutan organ pencernaan manusia diawali dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Organ-organ tersebut memiliki fungsi masing-masing, seperti yang telah Ibu jelaskan dalam tayangan video. Demikian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa ingat pesan Mama, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Saksikan terus program pembelajaran jarak jauh setiap hari Senin dan Kamis pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di TV UPI Edukasi Generasi. Sampai jumpa.